Assalamualaikum guys, perkenalkan gue Diki. Kali ini kita bakal buat sebuah new morphism login from. Oke, kita mengimplementasikan video gue yang kemarin tentang new morphism basic. Oke, jadi kali ini kita bakal buat sebuah form login ya, menggunakan new morphism, menggunakan seperti teori kemarin menggunakan box shadow. Jadi kita di sini memiliki input. Nah, input ini box shadow inset, ini juga dia inset. Tapi loginnya juga inset. Posisi warnanya yang berbeda sebelum diklik. Oke. Dan di sini kita mempunyai sedikit hover di sini untuk forget password. Seperti ya. Itu aja dari gua. Bagaimana cara pembuatannya, kita langsung ke editornya aja guys. Let's go. Pertama kita buat image.html, kemudian kita buat style.css. Lalu kita buat sintaksnya. Memiliki nama create new morphism login form. Lalu beri link kepada CSS. Oke, kemudian apa yang mau kita lakukan di bodinya? Pertama kita membuat kontainernya dulu ya. Ini adalah merupakan sebuah kontainer. Kemudian ini adalah H1, ini P, ini input ya, ini input, ini button, dan ini P paragraf, dan ini href ya, link. Oke, kita buat kontainernya. Kemudian di dalamnya kita buat H1 ya, login. Lalu kita buat formnya. Di sini kita kosongin karena itu buat kebutuhan PHP dan MySQL ya. Kita beri P username, kemudian kita beri input ya, di sini input. Type tipenya adalah email. Kemudian kita taruh placeholdernya, placeholder itu seperti ini ya. Nah, di dalam input kita beri email address. Oke, kita open my server dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri BR. Bentar ya. Ini merupakan sebuah emet dari Visual Studio Code. Lalu kita beri P lagi password. Kemudian kita memiliki input ya, input lagi password. Nah, tipenya akan berbentuk password seperti ini. Lalu seperti biasa kita taruh placeholdernya dulu, password. Oke, kita save. Kita link aja P nya. Lalu kita buat buttonnya ya, button. Kita beri kelas namanya begin. Kita tulis di sini login. Lalu kita beri P untuk forget passwordnya, forget password. Kemudian di dalamnya ada A ya, hanya ini hrefnya kita kosongin, kita isi aja click here. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai.
Kemudian lanjut kita ke stylingnya, kita buat margin 0, paddingnya juga 0. Lalu kita beri body ya, bodinya kita beri style, family-nya Arial aja, yang vertikal sans serif. Kemudian kita beri display flex, kita tengahin semua seperti biasa, kita content center, align item center, dan materi flexbox ya, min height. Min heightnya tingginya tuh 100 port height. Lalu kita beri backgroundnya kita pakai hexa aja, 12C2E9. Oke, nah seperti ini. Kemudian di kontainernya kita beri display flex, justify content center, line item center ya, jadi benar-benar tepat di tengah. Kenapa kayak gini? Karena diberi display flex, caranya biar posisinya berubah, kita beri flex direction, arah dari flexnya itu kolong. Oke, nah seperti ini lagi, kembali lagi, tapi ini berada di tepat di tengah-tengah kontainernya. Oke, lalu kita beri widthnya ini 300 pixel lah, terus heightnya 400 pixel. Kemudian kita beri padding ya, padding di dalamnya 60 pixel. Lalu kita beri line height-nya ya, line height itu jarak antara elemennya 1,5. Nah ini cukup ya. Kemudian kita beri border radiusnya kita 30 pixel aja. Lalu nah di sini kita baru beri box shadow. Oke, shadow kita beri 20 pixel, 60 pixel, RGB nya 0 ya, 0,3 ya untuk yang hitam. Dan untuk yang putih kita posisikan di atas, di kiri atas. Oke, minus 20 pixel, 60 pixel. Kita beri RGB nya 255 putih ya, 255 terus sekitar 0,2. Oke, nah seperti ini ya, tidak terlalu kelihatan putihnya, kita naikin aja di color picker di Visual Studio Code. Oke, jika terlalu keterangan kita kurangi, juga jika terlalu kita kurangi. Oke, nah seperti ini selesai. Kemudian lanjut kita beri style kepada kontainer H1 nya ya. Jadi H1 ini kita beri font size nya itu 2,4 rem ya, 2 remnya aja itu 32 pixel, 4 rem sekitar 36. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beri margin buttonnya itu memberi space di sini ya, di bawahnya. Margin bottom itu 30 pixel ya. Oke. Kemudian nah kontainer input ya, jadi inputnya itu ini nih, ini yang akan kita beri style. Pertama kita hilangin dulu nih outline nya 0, bordernya juga 0, jadi semuanya kita hilangin ya. Nah seperti ini. Lalu widthnya kita 100%. Oke, nah 100% terhadap
kontainernya. Height-nya kita tinggi dari inputnya itu kita beri tinggi 5% ya. Kemudian paddingnya kita beri 13 pixel. Oke, seperti itu. Kemudian background colornya kita transparan aja. Oke, karena kita ingin memberi sebuah dimorphism ya pada inputnya. Oke, kemudian kita beri box shadow-nya di sini ya, box shadow. Box shadow-nya ini kita kecil aja ngasihnya, 4 pixel, 10 pixel. Kita beri RGB-nya di sebelah kanan bawah, kita beri warna putih aja ya, warna putih. Opacity-nya itu 0,3 ya. Kemudian atas kiri kita beri warna hitam 4 pixel, 10 pixel. RGB-nya itu 0,0 ada 3 ya RGB. Alpha-nya opacity-nya kita beri 2 aja ya, 2. Oke, titik 2 itu 0,2 ya. Oke, seperti ini terlihat ya. Kemudian kita beri border radius ya, border radius 10 pixel ya. Oke. Kemudian kita beri margin ya, margin inputnya ini kan terlalu dekat ya, kita atas bawahnya kita beri 10 pixel, kanan kirinya kita nolin aja ya. Nah, seperti ini ya, sudah dikasih margin. Kemudian nah sekarang kita beri apa namanya, nah ini, nah ketika kita input nama kita ini colornya warna putih, sedangkan di sini masih warna hitam ya. Kita beri warna dulu ya, kita beri warna pada input. Lalu type-nya itu email, koma, kita beri lagi input, type-nya itu konten password. Colornya kita warnain putih. Kemudian font size-nya kita beri 16 pixel lah. Oke, nah warna putih ya. Lalu placeholder-nya itu yang ini nih, yang email address. Kita beri style font size-nya aja ya, karena ukurannya. Placeholder font size 16 pixel. Oke. Lalu fokusnya nih. Nah, ketika kita klik inputnya, maka dia akan berubah model dari neumorphism-nya ya, berbentuk inset seperti ini ya, di fokus gitu ya. Itu dengan cara kita memberi kontainer fokus. Oke, ini merupakan pseudo elemen ya, kalau nggak salah. Fokus ini memfokuskan ketika kita mengklik sebuah inputnya ya. Itu kita copy aja di sini box shadow-nya, lalu kita paste di sini, lalu kita beri input di sini. Oke, insert, lalu insert ya. Nah, di sini kita balik ya, putihnya jadi di bawah kanan, di kanan bawah, yang hitamnya kita taruh di kiri atas ya.
255 255. Oke, 3 ini 3 ini 2. Nah, ketika kita klik, nah dia akan berubah fokus ya, berbentuk inset. Oke, ini more prismnya. Kemudian kita beri kontainer pada maksudnya kita beri style pada loginnya ya, VPN. Colornya apa? Colornya kita beri warna putih. Kemudian marginnya, margin kita beri 20 pixel, 20 pixel, atas bawah 20, kiri kanan 0. Kemudian widthnya ini kita 110%. Oke, dia agar sama ya dengan inputnya. Kemudian kita beri paddingnya 0 lah, paddingnya 10 pixel maksudnya. Lalu outline biasa ya, outline non, bordernya juga non ya. Lalu kursornya pointer ya, maksudnya itu jika kita mensoroti loginnya, nah dia akan berubah menjadi link, seperti link ya. Lalu kita beri border radiusnya 10 pixel ya. Oke, 10 pixel. Kemudian box shadownya ya, pertama kita atur background colornya dulu nih, transparan, agar transparan. Oke, kemudian box shadow itu kita samain aja yang kayak di atas ya. Oke, dari sini aja yang samainnya. Samain di atas, tetapi yang di atas kita ubah ya, bagian warna putihnya kita ubah jadi hitam, yang hitam jadi kita ubah jadi putih. Oke, 0 oke, sini kita 255 3 ini 2. Oke, nah terlihat ya. Lalu kontainernya kita beri apa lagi nih, BTN ya, font size nya ya, font size BTN, BTN. Lalu kontainer input placeholder kita beri font size nya sama ya, 16 pixel. Oke, jadi di sini placeholdernya kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kemudian, nah, kontainer untuk buttonnya, kita beri sudo element aktif. Jadi ketika kita klik, nah dia akan berubah inset ya di dalam. Caranya kita beri box shadow lagi, tetapi di sini berbeda adalah kita beri inset di box shadow pertama dan box shadow kedua. Oke, kita beri inset di sini ya, inset. Di sini juga kita beri inset juga ya, inset. Oke, nah ketika kita klik, nah dia seperti ini ya. Oke, nah seperti ini Lalu P-nya, sekarang kita P-nya ya, kontainer P-nya. Username dan passwordnya kita beri font size-nya 18 ya, 18 pixel. Oke. Lalu kontainer A, colornya kita beri
warna hitam ya. Text decoration juga non. Kemudian kita beri transisi karena kita mau hover ya, transisinya 3 detik aja, kita nggak mau lama-lama. Kontainernya untuk A nya kita hover, colornya putih. Oke. Nah seperti ini ya. Sekarang kita ganti warna dari ini apa nih, dari setiap elemen P dan satunya. Oke. Warna putih. Oke, udah. Oke, sama persis. Kita kurang di tanda tangan ya. Nah selesai ya, elegan sekali. Jika kita klik Wiki misal nama 52 dan bisa kita coba ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, nggak ada masalah ya. Ini merupakan pembaruan dari HTML5 ya. Lalu kita klik, nah dia akan insert. Ketika misal kita lupa password, kita klik here, nah berwarna putih. Dan inilah implementasi dari Neumorphism berupa login ya, form login. Ya, itu dari gua, kurang lebih mohon maaf. Keep learning, keep coding, don't forget to pay. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.